Kalau ditanya-tanya tentang penangkapan pelaku ini, menurut pendapat saya pribadi gitu, itu janggal, dan kita tidak meyakini. Tapi kalau untuk masalah penegak hukum, ya itu biar urusan mereka gitu. Kita tidak tahu ranah ke situ. Mas, ini kan ramai lagu gitu. Yakin gak sih Mas, para narapidana itu adalah pelakunya? Kalau ditanya masalah keyakinan saya pribadi, saya nggak yakin. Alasannya? Dengan kronologi penangkapannya. Dan kalaupun masalah sekarang yang Peggy Setiawan tertangkap, itu kan sudah diketahui dari 2016. Kenapa tidak ada pemanggilan? Kenapa begitu booming lagi? Kok semudah itu nangkapnya gitu? Kan ini sudah sangat di luar nalar gitu bagi kita orang. Ya guys, bahkan paman dari almarhum Vina aja tidak yakin kalau Peggy Setiawan Pulibangunan pelaku aslinya. Dia mengatakan bahwasanya Peggy Setiawan itu bukan pelaku karena dia melihat ada kejanggalan dan keanehan. Kalau memang Peggy Setiawan Pulibangunan itu pelaku asli pembunuhan Vina Cirebon, kenapa enggak dari tahun 2016 ditangkap? Kenapa sekarang setelah filmnya dan beritanya viral baru ditangkap kembali seperti itu? Mabes, buka CCTV itu. Kalau CCTV itu dibuka, yang 6 apa berapa yang sudah disita di berita acara. Kalau saya baca berita acara tebal ini, saya baca CCTV belum dibuka. Terus apa lagi? HP-nya Peggy, HP-nya siapa namanya? Vina, HP-nya siapa namanya? Eki, ditambah HP orang-orang yang dihukum ini disita. Apakah ada bukti percakapan? Iya, ada bukti percakapan, ada bukti WA, ada bukti video dan apa-apa. Ini belum juga dibuka. Nah, 2 ini alat bukti forensik. Nah, satu lagi. Nah, ini kita sudah masuk ke materi perkara ya. Ya, karena pada praktiknya itu akan dibuka di pengadilan. Ya, tapi sekaligus kita ini bukan hanya ini saja. Mengapa saya yakin Peggy ini akan bebas? Nah, saksi. Kalau saya jadi polisi, jadi penyidik sekarang ini, yang saya perdalam adalah apa namanya? Aib. Kenapa? Adanya nama 11 nama itu berasal dari berita acara Rudiana. Rudiana tidak ada di TKP. Rudiana dari mana? Pasti dari Aib. Ya guys, jadi Pak Suslodo Aji mengatakan bahwasanya banyak kejanggalan dalam kasus ini dan juga ternyata CCTV yang merupakan bukti dari kasus ini tidak dibuka. Lantas dari mana bisa mengetahui bagaimana kronologis kejadiannya dan para pelakunya kalau sampai saat ini pun CCTV juga belum dibuka. Terus juga handphone dari almarhum Vina dan handphone dari almarhum Eki yang mungkin bisa memberikan informasi dari percakapan-percakapan dari handphone tersebut, namun sampai saat ini pun juga masih belum dibuka dan tidak dipublik. Kenapa alat bukti seperti CCTV dan handphone tidak dijadikan untuk membuka kasus ini? Ada apa? Itulah yang membuat Pak Susnodo Aji sangat heran terhadap kepolisian dan juga dia tidak yakin kalau Peggy Setiawan itu adalah pelaku asli pembunuhan Vina Cirebon. Malah dia curiga kepada AF yang merupakan saksi dari kasus ini dan juga itu Rudiana seperti itu. Wow, gila. Ada lagi saksi Budi, kawan satu sel dengan 7 terpidana kasus Vina dan Eki. Ini kalau benar terjadi peristiwa hukum ini negara udah gila, udah koplak, udah kacau. Negara udah gak beres. Orang gak bersalah dituduh dan divonis. Masya Allah ya, 7 orang ini ternyata katanya salah tangkap menurut keterangan Budi, sesuai dengan apa yang didengarkan dari curhatan-curhatan 7 orang ini ya. Jadi berarti benar kata Saka Tatal itu salah tangkap. Nah, siapa si Aib ini? Jangan-jangan Aib ini disetting untuk menjadi saksi palsu. Ya, Aib ini harus dipidana. Wajib dipidana kalau dia memberikan keterangan palsu. Ini udah setting. Jadi anak-anak ini ditangkap ya oleh rombongannya Rudiana, Kapten Rudiana atau Aibtu Rudiana, orang tuanya Eki. Malam itu ditangkap lalu dikriminalisasi. Ya. Rudiana juga harus ditanya ini, jangan diem aja. Rudiana walaupun anaknya si Eki udah jadi korban, tapi harus ditanya. Nggak bisa ini negara kacau ini, ya. Ada intervensi besar, jangan-jangan nih sampai begini hancurnya nih peristiwa hukum ini. Jangan-jangan benar isunya katanya nih cucunya jenderal yang itu bermain, yang sekarang di Akpol, ya. Kalau memang benar nih pembunuh yang di Akpol nih dipecat, dicoret namanya, nggak boleh ikut pendidikan Akpol. Ya bila perlu dipecat, nggak boleh ada polisi yang bermental pembunuh begitu. Bahaya, negara ini bisa hancur ya.
kalau memang benar ini cucunya jenderal yang melakukan ini pembunuhan ya, salah satu otaknya ya. Ini ada juga katanya ponakan jenderal bintang 1 di Mabes Polri. Ini harus diusut tuntas. Nggak boleh diam aja, negara udah harus berbenah. Ini Menko Polhukam mana sih suaranya? Ya Allah, ini kasus udah viral, Menko Polhukamnya masih diam aja. Nih negara apa sih? Hah? Kompolnas mana? Tolong bersuara dong, Kompolnas. Kompolnas, Komnas HAM mana? Kok pada nggak turun? Ini kasus kacau loh ini. 7 orang divonis, tapi mereka tidak melakukan. Kasus kriminalisasi murni, pelanggaran HAM, Undang-Undang 39 tahun 1999 harus ditegakkan di sini. Ya, kalau memang anda semua takut jadi pejabat, kasih kami kesempatan kami untuk jadi pejabat. Kami sikat semua. Kalau kalian nggak punya mental, kami yang bernyali akan masuk situ. Ya, tolong Pak Prabowo, ya ini koreksi di pejabat-pejabatnya nih. Pak Jokowi tolong koreksi. Ya, kalau memang mereka nggak punya nyali, izinkan kami masuk. Kami yang membenahi negara ini, kami yang membenahi hukum. Itulah kekesalan dari Bang Firdaus Oyobo yang mengatakan bahwasanya AF ini juga sangat-sangat dicurigakan dan berpotensi ikut terlibat karena dia merupakan seorang saksi yang memberikan kesaksian palsu dan diduga merekayasa atas kesaksiannya guys, dan juga keterlibatan Ibtu Rudiana dalam kasus ini membuat kasus ini semakin susah untuk dibuka dan diusut tuntas. Bang Firdaus Oyobo ini mengatakan dan meminta kepada Kompolnas dan Menko Polhukam serta Komnas HAM untuk ikut membantu kasus ini karena ini sudah viral dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan semoga aja Peggy Setiawan yang diduga tidak melakukan perbuatan tersebut segera dibebaskan guys. Ribu nama. Bapak juga sama kan? Dan nanti kalau sudah hasil DNA-nya selesai, kita temuin keluarga Peggy Setiawan. Iya. Ya Pak, ya Bu ya. Kita temuin. Kalau sudah Bapak tes DNA, setelah tes DNA ya kita bareng-bareng menemuin keluarga di Cirebon. Ulah sieun, tenang kayak saya. Balik borong wah. Gitu. Jadi begitu. Gitu. Tinggal pertanyaannya yang sekarang yang terakhir, apakah Ibu akan reuni dengan Bapak? Ini lagi reuni. Oh reunian, gitu. Tahu nggak? Semoga istrinya cemburuan tuh kamari. Pas paling kita pas ya. Benar. Asli. Sama ngobrol. Sok ngobrol kumaha? Biasa ngobrol ngumpul. Gitu nyaan ya. Hah? Serius. Heeh. Ente pas ya. Nyaan. Beneran. Mbak, lamun saya pasti nyarekan. Itu Bang Reneng kieu. Nguprim ya. Iwak bapak kan demi anak. Aduh demi anak. Ayo mas tenang. Sudah tidak ada yang mendatangi lagi. Tidak ada surat panggilan. Menurut saya sih sekarang mah ini aja tes DNA aja. Sudah, kalau sudah tes DNA keluar tes DNA-nya asli anak Pak Cecep. Cecepnya adalah Cecep Kuli Bangunan, bukan Cecep supir bupati, dan anaknya anak Bu Elis, bukan anak Bu Ayu. Selesai. Mudah-mudahan. Nah, kurang nyarekan kamane, mantake ulah sok lelek diganti di foto. Disangkana anak bupati, padahal anak Kuli Bangunan. Bener tuh, udah sih mah di foto gaya pisan atuh dok. Kacamata hidung, motor, jaket, baju alus wae, awewe gelis, hah? Flexing. Hah? Flexing ya. Flexing. Gitu. Gaya budak ayeuna. Ari hutang ke Bang Emok. Kacamata hidung, jaket alus, motor nagog di iman geus nungguan tukang nagih Bang Emok. Iya guys, jadi itulah Kang Didi Mulyadi yang meminta kepada Peggy Setiawan Cianjur dan juga kedua orang tuanya Pak Cecep dan ibu dari Peggy Cianjur tersebut untuk melakukan tes DNA. Kalau kata Pak Kapolri adalah bukti yang terbaik itu adalah science crime investigation. Oh, jadi orang boleh berwacana apapun di dunia maya. Orang boleh nuduh apapun. Tapi kalau hasil tes DNA-nya Peggy Setiawan adalah anak Pak Cecep Setiawan dan Ibu Elis naon? Ibu Elisna, ya sudah selesai. Nanti kalau memang sudah selesai dan keluar hasilnya, tes DNA tersebut bisa membuktikan apakah benar Peggy Cianjur ini anaknya Pak Cecep, atau seperti dugaan netizen dia adalah anak dari mantan wakil bupati yang ikut terlibat dalam pembunuhan kasus Vina Cirebon.
Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, dan Eki. Atas bagaimana tanggapan dan komentar kalian, silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.